Oke kawan-kawan, malam hari ini tema kita greget sekali ya. Yesus menginjili orang-orang mati. Nah, seringkali kita juga bertanya-tanya gimana cara menginjilinya gitu ya. Orang mati kan harusnya sudah ada pengadilannya tersendiri begitu kan? Gitu. Nah, kok bisa? Nah, oke Bang, tanpa berlama-lama lagi Bang, langsung saja ditampilkan saja materinya pada Iya. malam hari ini. Oke. Ya, silakan menyimak ya kawan-kawan. Oke, Jadi silakan Bang. peristiwa Sabtu Suci itu ditempatkan pertama-tama dalam rencana keselamatan Allah yang menentukan bahwa putranya tidak hanya mati karena dosa-dosa kita, tetapi juga harus merasakan kematian, mengalami keadaan kematian di mana jiwa terpisah dari tubuh. Nah, salah satu yang ingin ditunjukkan itu adalah masuknya Yesus ke dalam sabat Allah yang besar. Kita bisa lihat di kitab Ibrani yang sudah tampil di layar ini. Kalau mau lengkap itu Ibrani bab 4 ayat 4 sampai 9 itu membahas tentang sabat Allah ya. Tapi yang saya berikan tekanan itu Ibrani bab 4 ayat 6 karena bunyinya demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian. Nah, saya ingin menunjukkan kata-kata tempat perhentian ini. Inilah sabat Allah yang besar itu. Gitu. Setelah ia menghasilkan keselamatan manusia dan mendamaikan alam semesta. Itu dasarnya ada di Kolose bab 1 ayat 18 sampai 20. Selanjutnya, pribadi yang hidup itu dapat mengatakan aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Pribadi Allah Putra tetap memiliki jiwa dan badannya setelah dipisahkan satu dan yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Santo Yohanes Damaskus yang berkata, walaupun jiwanya yang suci memisahkan diri dari tubuh yang tidak bernoda, pribadi yang satu tidak dibagi dalam dua pribadi, karena dalam badan dan jiwa bersama-sama sejak awal mempunyai eksistensi dalam pribadi sabda, dan walaupun dipisahkan satu dari yang lain oleh kematian, kedua-duanya tinggal dalam pribadi sabda yang satu. Kematian Kristus adalah kematian yang sesungguhnya yang mengakhiri keberadaan manusiawinya di dunia. Tetapi karena tubuhnya tetap bersatu dengan pribadi Putra Allah, ia tidak menjadi jenazah yang biasa. Dan hal ini tujuannya bagi orang Katolik adalah untuk menunjukkan kekuatan ilahi. Kristus menghendaki agar tubuh ini tidak binasa. Itu ajaran dari Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Pertanyaannya sekarang, apa nilai rohani yang bisa kita petik dari penjelasan-penjelasan ini? Kan penjelasan yang di atas tuh tadi dari penjelasan biblis terus masuk ke teologis ya. Mungkin agak rumit gitu dipahaminya kalau yang nggak belajar teologi. Nah, ini saya bawakan yang versi simpelnya ya. Penegasan perjanjian baru yang begitu sering tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itu kita bisa lihat di Roma bab 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Maaf, ini di slide saya kurang huruf U ya. Nah, itu arti yang paling pertama, bahwa sebelum kebangkitan, Yesus tinggal di tengah-tengah jiwa yang sudah mati. Gitu. Nah, tujuannya dia hadir sebagai penyelamat dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan di tempat penantian. Begitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan penegasan dari Santo Petrus, juga kepada orang-orang mati Injil diwartakan.
Dengan turunnya Yesus ke dunia orang mati, selesailah sudah penyampaian warta gembira mengenai keselamatan. Itulah tahap terakhir perutusan Yesus sebagai Mesias. Tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, tetapi menurut nilainya tidak dapat diukur. Penyebar luasan karya penebusan kepada semua orang dari segala waktu dan tempat. Nah, ini makna yang kedua, bahwa penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Begitu. Jadi walaupun di dunia orang mati itu masih ada dipisahkan juga ya, kita harus perhatikan dari ini. Penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Kita perhatikan kata-kata orang benar. Konsekuensinya, Kristus turun ke dunia orang-orang mati agar orang-orang mati juga mendengar pewartaan Injil suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus, pemimpin kehidupan, datang supaya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini ayat referensinya Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 15. Bunyinya, supaya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, nah, yang mau saya berikan tekanan, perhambaan kepada maut. Ini jadi kita dibebasin dari perhambaan. Begitu. Ya. Dan inilah yang jadi makna ketiga dari turunnya Yesus ke tempat penantian orang-orang mati, agar menjadi nyata bahwa segala kunci maut dan kerajaan maut itu dipatahkan dalam nama Yesus, agar bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekian dan terima kasih pemaparan singkat dari saya. Oke, terima kasih Abang Katsu ya. Jadi ini mengenai Yesus menginjili orang mati ini memang kadang-kadang kalimatnya agak bikin bingung ya Bang ya, gitu kan. Iya. Sampai Abang Katolik Roma ini ya, menginjili orang mati atau jiwa yang masih di tempat penantian katanya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya setelah Yesus itu wafat di kayu salib gitu ya, ruhnya itu turun ya Bang ya, ke tempat orang mati, dan di situ menginjili gitu istilahnya, atau gimana sih? Saya masih agak samar-samar gitu untuk mengerti ini. Jadi setelah Yesus wafat di kayu salib, ini sekalian untuk menjawab saudara kita Katolik Roma ya mungkin. Jadi pemahaman ini itu berkembang. Kan Yesus wafat, terus jiwanya terpisah dari orang mati. Pertama itu, kemudian jiwa Yesus ini turun ke tempat penantian, gitu. Nah, di sini Yesus diyakini oleh gereja itu menginjili orang-orang mati, begitu. Nah, untuk menjawab Abang Katolik Roma menginjili orang mati atau jiwa yang masih di tempat penantian, ini jadi pemahaman ini jangan seperti dipisah-pisah begitu ya. Jadi jiwa itu kan setelah mati itu jangan dipandang seperti masih ketika di dunia gitu. Jadi nanti mencegah juga pemahaman bahwa perhitungan 3 hari itu atas dasar apa gitu. Ya. Nah, saya jawab dulu mungkin untuk saudara Katolik Roma. Jadi di sini Yesus itu kan rencana keselamatannya itu tidak hanya dalam tataran fisik untuk orang-orang yang sudah hidup pada masa itu, tapi bagaimana dengan leluhur bangsa Israel konteksnya juga kan? Karena rencana keselamatan Allah kan sudah dimulai dari perjanjian lama dengan pralambang, terus membuat para nabi gitu. Nah, Yesus juga mau menyelamatkan mereka-mereka ini yang sudah terlebih dahulu turun ke tempat penantian, gitu. Nah, jadi dalam paham gereja Katolik memang ada tempat penantian pada saat itu. Nah, Yesus
turun ke tempat penantian untuk mereka-mereka itulah gitu. Jadi kalau dibedakan antara orang mati atau jiwa, kan karena setelah mati itu orang udah tidak ada raga fisiknya, tinggal tersisa jiwanya. Begitu loh Pak, Ya. maksud saya. Kalau mengacu pada pertanyaan saudara Katolik Roma ini, bagi saya ini kan dia memisahkan, kayak kesannya orang yang mati itu berarti masih ada fisik. Begitu. Ya. Jadi Nah, tapi istilahnya antara fisik sama roh ini masih belum terpisah gitu ya, tapi sudah mati iya, gitu ceritanya gitu. Terus iya. yang di kok kuburan gitu gampang. Bukan gitu ya maksudnya, tapi yang di Injil itu adalah Bukan rohnya. maksudnya bukan seperti Yesus nginjil di kuburan-kuburan begitu, bukan. Tempat penantian itu kan, nah ini berkaitan dengan saudara kita John Calvin yang menanyakan juga purgatori gitu. Nah itu kalau paham purgatori saya mengacu pada katekesenya Santo Yohanes Paulus II. Begitu Pak, sebentar. Ya. Nanti saya jawab juga, tapi soalnya memang ini agak teologis ya, jadi saya masih hati-hati juga menjelaskannya. Makanya saya buka filenya dulu, baru nanti saya tanggapi gitu. Silakan. Sebentar. Nah, memang kalau dalam konteks kekatolikan, jiwa itu kan nanti dipisahkan dan dibedakan, Pak, seperti dipilah gitu ya. Itu nanti dasarnya ini ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 633. Mungkin saya angkat, saya bacakan juga ya biar agak jelas gitu buat yang nonton ya Pak, sebentar. Nah, mantap ya. Jadi oke. Nah, ini katekismusnya udah kelihatan Pak di tempat Bapak? Ya, sudah Pak. Nah, jadi dalam paham Gereja Katolik, jiwa orang mati itu memang nanti kan dibedakan nih, kita bisa lihat ya. Kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya neraka, Sheol atau Hades. Karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Nah, nanti yang tadi saya jelaskan seperti dipilah-pilah itu kan ini. Ada jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham. Ya. Tapi ntar juga ada yang dikatakan orang-orang terkutuk. Nah, ini kan dua jenis jiwa yang berbeda ya Pak ya. Maksud saya, makanya tadi saya bilang seperti dipilah. Jadi dipisahkan. Jiwa orang jujur, iya. Jiwa orang jujur dan jiwa orang-orang terkutuk. Gitu. Nah, kalau ditanya kriteria mereka jiwa orang jujur atau orang-orang terkutuk, ya tentu Yesus itu yang berperan menentukan. Ya. Nah, ini Bang. Karena nanti ya, silakan. Ada sedikit hal yang menggelitik saya ya. Di sini kan dikatakan di dalam KGK, ya kan, Kitab Suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa itu adalah neraka. Nah, apakah Yesus itu datang ke neraka gitu? Terus nerakanya sendiri apakah kebagi dua gitu loh? Ada neraka yang untuk orang baik sama neraka untuk orang jahat gitu, atau gimana Bang? Nah, kalau untuk menjelaskan masalah ini saya mengacu sama penjelasan dari Romo Bayu
katkit gitu. Jadi memang itu nanti ada kayak semacam gambarannya itu nanti memang dipisah lagi, ada tempat yang ibaratnya istilahnya kalau di KGK kita bisa lihat di nomor itu memang dibedain Pak, neraka Gehenna namanya itu nanti yang sudah tidak mungkin selamat. Sebentar, kalau yang ini masih ada kemungkinan untuk selamat gitu loh Pak. Jadi ya nanti Ya. itu dibedakan memang. Sebentar, saya KGK-nya saya tunjukkan juga. Gehenna itu neraka yang Gehenna. Sebentar, saya turunkan dulu ya. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap ini, soalnya kan neraka di dalam bayangan saya itu kan neraka tuh ya cuma satu untuk orang-orang yang dalam hidupnya mungkin jahat begitu ya. Nanti sebentar Pak. Gitu Bang. Jadi kesannya kok kayak neraka ada dua gitu, ada neraka baik, neraka jahat. Padahal tadi Iya, memang ada istilahnya semacam kan, begitu sebentar. Iya. nah, Silakan Bapak kalau mau nanya boleh, nggak apa-apa. Mau menanggapi dulu nggak apa-apa. Saya lagi carikan nama. Nah, Gehenna itu ada di 1034. Sebentar, ini saya angkat. Udah ketemu nomor 1034. Itu memang dibedakan, api yang tidak terpadamkan. Itu kalau lihat bahasanya memang dari bahasa aslinya tuh beda gitu. Kalau yang tadi kan kita ingat api dulu. yang tidak Nah, api yang tidak ini kan terpadamkan Gehenna. itu Nah, disebut Gehenna atau Gehinom ya. Nah, ya, yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Ya. Ini dia. Nah, jadi memang ini agak abstrak, tapi tujuan saya menunjukkan dokumen-dokumen ini memang ada pemahaman bahwa dibeda-bedakan gitu loh Pak ya. Kan tadi Seol, Hades, tempat penantian. Itu juga neraka, dikatakan di Katekismus nomor 633 tadi kan. Tapi di Katekismus nomor 1034 juga Yesus menjelaskan jenis neraka yang lain, yaitu Gehenna, di mana api yang tidak terpadamkan. Begitu. Nah, kemudian untuk menjawab tadi terakhir siapa yang nanya ya Pak? John Calvin ya? John Calvin ya tadi. Menginjili Jiwa-jiwa. orang mati. Apakah juga termasuk memurnikan jiwa-jiwa di api penyucian? Gitu. Jelas, Nah, jadi pasti masih. Pasti. Itu pasti. Karena tujuannya salah satu itu kan Yesus mau memilah juga yang mana yang ke Gehenna tadi, yang tidak mau percaya dan bertobat sampai akhir hidupnya. Tapi di sisi lain juga yang menanti untuk dibersihkan dari sisa-sisa ketidaksempurnaan. Nah, itulah mereka yang di jiwa-jiwa yang di tempat penanti atau purgatorium atau api penyucian ini Pak, begitu. Istilahnya ini purgatorium untuk perjanjian lama gitu ya Bang ya. Iya. Jadi Yesus ini ibaratnya turun setelah dari kayu salib itu mempurgatori orang-orang yang dari zamannya Bapak Abraham sampai zamannya Yesus datang itu. Dia yang mempurgatori. Berarti benar dong Bang, istilahnya mulai dari dari Adam misalnya sampai ke anak cucunya begitu ya, sampai dengan sebelum pas kedatangan Yesus nih ya, untuk orang-orang benar itu masuknya ke neraka bagian yang plus gitu, bagian yang positif atau neraka baik lah gitu, yang nantinya akan diwartakan tentang saya loh Mesias gitu, saya loh Yesus gitu. Ayo kita pindah tempat nih ke tempat yang lebih layak. Nah, yang barusan sebutkan ini tadi kan sudah kita lihat tuh yang istilah di KGK nomor 633 kata-katanya Hades. Hades itu kan kalau di perjanjian baru kita bisa lihat
di perumpamaan tentang Lazarus yang miskin yang Ya. diterima dalam pangkuan Abraham. Nah, Hades itu yaitu menunjuk pada pangkuan Abrahamnya itu memang. Ya. Hades. Nah, ini Begitu. saya juga agak bingung, Bang. Kenapa ya kok menggunakan istilah Hades ya? Karena kan gini ya, Hades itu sendiri bukankah itu masuknya ke dalam mitologi Yunani begitu kan? Nah, kita tahu bahwa Hades itu adalah dewanya untuk orang-orang mati lah. Kalau orang Yunani memandangnya kan Hades sebagai ada 3 dewa utama kan, Hades, Poseidon, sama Zeus gitu kan. Kalau Zeus kan dewa penguasa langit gitu kan ceritanya. Kalau Poseidon itu dia kan dewa laut. Nah, kalau si Hades ini dia kan penguasa orang mati gitu. Nah, apakah terminologinya orang Yunani pada saat itu memang sengaja digunakan untuk penginjilan atau bagaimana? Kok pakai istilahnya tuh Hades gitu? Kenapa nggak pakai istilah yang dalam bahasa Ibrani saja sih gitu? Atau bagaimana kira-kira? Kalau masalah teknis Hades itu saya rasa lebih berkaitan dengan masalah bahwa kitab suci kita itu kebanyakan dari sumber-sumber awal kita terima itu kayak seperti Masoretic teksnya segala itu kan dalam bahasa Yunani. Saya lebih melihatnya ke arah situ, tapi saya tidak melihat ke arah mitologi ya, belum sampai situ ya. Kalau untuk Yesus pribadi, saya belum melihat ke arah situ. Tapi nanti saya akan, mungkin ini saya cek ulang untuk jawaban yang lebih akurat lagi ya. Tapi kalau tanggapan saya tidak melihat sampai ke arah sejauh itu ya, ke arah mitologi. Gitu, karena Yesus nanti ada ungkapan lain, Gehenna itu juga nanti kita bisa lihat mungkin nih sebentar. Saya coba buka Alkitabnya. Nanti saya angkat. Lazarus, orang miskin. Ya. Ya. Sebentar ya. Ini saya lagi carikan ayatnya. Gehinom. Nah kan sampai dibedakan ada Gehinom gitu. Saya juga pernah dengar ada Firdaus, kemudian ada apa namanya Uranus begitu kalau dalam bahasa Yunani itu kan. Iya. Ada Firdaus kan bahasa mungkin terahnya Aramaik lah ya gitu, Arab gitu pakainya Firdaus gitu. Atau Pardes gitu, kok dibeda-bedakan istilah begitu. Nah ini kita mainnya kan ke alam bawah. Iya. Ini kan kita mainnya alam bawah nih ceritanya, tempat penantian untuk orang-orang mati, mulai dari orang-orang yang baik tadi kan, mulai dari zaman baheula gitu. Nah, kalau misalnya seperti Salomo itu kan akhir hidupnya tuh agak kurang baik ya Bang ya. Apakah masuk ke ini juga gitu? Apakah masuk ke tempat yang Nah, kalau masalah-masalah yang kayak begini, saya itu hanya mengingatkan keselamatan itu hak utamanya ada di Allah. Begitu. Boleh kita kritis, tapi dalam arti tertentu juga kita mesti tahu batasan, karena yang namanya keselamatan itu hak pemegang hak Allahnya. Ingat, kita itu orang Katolik percaya akan adanya pengadilan terakhir juga. Ya. Begitu. Yesus akan hadir sebagai hakim pada saat itu. Nah, disitulah keputusan final. Menurut saya berdasarkan pandangan gereja Katolik. Begitu. Nah, jadi oke, kita kritis, kita bertanya ini selamat atau enggak, tapi kita mesti ingat dulu bahwa keselamatan utamanya itu adalah hak Allah, bukan hak manusia untuk memutuskan siapa selamat dan tidak. Tugas manusia adalah apa? Percaya dalam iman, bertekun dalam pengajaran para rasul, dan mempraktikannya dalam hidup sehari-hari.
Begitu. Oke, kita kritis, kita ini, tapi saya ingatkan itu, kita punya batasan tertentu. Kalau untuk pemahaman Katolik jelas gitu. Karena yaitu keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Kan kita bisa lihat waktu disalibkan bagaimana Yesus menjamin bahwa orang yang disalib, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, langsung kan. Yesus mengampuni, menguduskan dia dari segala dosa-dosanya. Itu bukti keselamatan itu ada di tangan Allah sendiri. Terlepas dari manusia itu bagaimana, Allah punya hak, Pak, maksud saya di sini. Kalau di akhir hidupnya kita di hadapannya terbukti beriman, bisa selamat, bisa ya, bisa tidak, semua tergantung Allah, maksud saya. Jadi jangan kita yang memutlakkan dia selamat atau tidak gitu, Pak. Intinya di sini. Ya. Jadi semua itu harus dilepaskan kembali ya untuk masalah keselamatan. Selamat atau tidak? Ya itu kembali kepada kerahiman ilahi, kira-kira begitu ya Bang Katsu ya? Iya. Tapi yang saya tekankan juga apa tadi? Yang menjadi tugas dari manusia untuk mau selamat itu apa? Percaya pada Injil, bertekun dalam pengajaran para rasul, mempraktikannya dalam hidup. Saya rasa itu. Dan kalau Bapak perhatikan kenapa penjelasan-penjelasan teologis yang rumit saya tidak terlalu masuk panjang-panjang, tapi apa sih yang kita bisa aplikasikan, apa sih yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Karena saya belajar dari orang-orang kudus, mereka juga seperti itu, begitu loh. Apalagi kalau bicara seperti Pastor Ars Johannes Maria Vianney, itu pemahaman teologisnya nggak terlalu tinggi. Memang diakui gereja Katolik juga pemahamannya tidak terlalu tinggi. Tapi satu kota Ars itu bertobat dari keadaan pelacuran, dari keadaan banyaknya pemabuk, banyaknya perjudian. Karena apa? Pastor Ars ini satu, rajin berdoa, mendoakan umatnya. Kedua, dalam sehari itu dia bisa menghabiskan 14 jam mendengar keluh kesah umatnya. Nah, jadi saya yang sudah pernah saya ungkapkan sebelumnya juga, praktik hidup itulah bentuk penginjilan yang paling otentik. Ketimbang kita membawa teologi tinggi-tinggi, maka saya selalu berprinsip katekese saya harus sederhana juga di situ. Oke, kita bawa dokumen, tapi apa yang kita bisa ambil dari penjelasan itu? Makna rohaninya apa? Contohnya tadi pembebasan dari perhambaan oleh maut. Nah, kalau Yesus mau membebaskan kita dari perhambaan oleh maut, kita sebagai umat Katolik kan berarti dipanggil. Kita juga harus selalu mengkoreksi diri. Oke, kita sesekali berdosa, tapi kalau kita berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama, ya itulah salah satunya yang saya dibahasakan itu perhambaan oleh dosa, perhambaan oleh maut. Kita mau tidak menjawab ajakan Yesus untuk membebaskan kita dari perhambaan itu kan yang lebih penting, Pak, bagi saya. Oke, secara dokumen kita bisa tunjukkan ada neraka jenis ini, tapi itu semua terlalu jauh buat saya dibahasnya, karena itu parusia kan, afterlife-nya kita. Lebih kontekstual apa sih yang bisa kita persiapkan untuk ke arah sana, gitu maksud saya. Baik kalau kita mendalami teologi, ya baik gitu. Nah, mungkin Bapak ada tanggapan atau ada pertanyaan dari rekan? Oke, buat teman-teman semua yang ingin bertanya gitu ya, berkaitan tentang Sabtu Suci gitu ya, apa makna teologis yang bisa kita aplikasikan gitu mungkin, atau ada pertanyaan lain, silakan tuliskan di kolom komentar ya, nanti akan saya bacakan dan mungkin Katsu nanti akan memberikan tanggapan berupa jawaban begitu. Dan tadi juga sudah dibagikan link StreamYard bagi teman-teman yang sekiranya ingin bertanya secara langsung kepada Abang Katsu ya, dipersilahkan, tinggal diklik saja. Nah, itu tinggal naik gitu, atau mau menambahkan lagi silahkan
ya. Oke Bang, Iya. jadi berkaitan dengan Sabtu Suci ini gitu ya, apa yang sekiranya bisa kita terapkan gitu, apa yang harus kita lakukan sih pada saat Sabtu Suci ini gitu? Ikut misa terus pulang, ya ikut ritual seadanya kah atau apa gitu kira-kira yang bisa kita petik Nah, gitu? mungkin sekalian untuk terima kasih nih untuk pertanyaannya. Sekalian di sini sedikit saya bagikan, kalau saudara-saudara itu pingin lihat liturgi gereja Katolik yang khas dan paling lengkap, itulah perayaan Sabtu Suci. Itu liturgi Katolik yang paling lengkap. Kenapa dibacakan exsultet, terus nanti bacaan mulai dari Perjanjian Lama. Nah, itulah liturgi gereja Katolik yang paling lengkap. Exsultet itu apa ya Bang ya? Gitu. Itu yang mulai dari pralambang di Perjanjian Lama, pujian di Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Itu kan sebelum masuk Sabtu Suci, begitu lampu gereja dimatikan, nanti mulai dinyalakan lilin, Allah Alfa dan Omega. Nah, itu semua itu rangkaian itu. Nah, itulah liturgi paling lengkap kalau kita mau lihat. Begitu. Nah, dalam rangka itu ya tentu satu mempersiapkan secara fisik, itu pasti istirahat yang cukup. Jadi jangan nanti pas misa malah jadinya tidur, karena emang cukup panjang pasti, saya tahu. 2,5 jam tuh udah termasuk singkat kalau untuk Sabtu Suci Pak biasanya. Mengingat itu panjang, bacaannya juga 7 bacaan kan. Nah, begitu. Jadi pasti satu itu jangan lupa yang belum sakramen tobat. Begitu. Oke, terima kasih Bang Katsu. Ya, silakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ditulis saja di kolom komentar ya, atau mau naik juga boleh. Tinggal diklik saja. Kalau nggak ada ya sudah, tidak apa. Kita tutup. Memang temanya juga agak abstrak soalnya Pak kali ini. Saya memahami, mungkin mereka juga bingung mau bertanya apa. Iya ya. Oke, Iya, karena ini memang kalau temanya agak ini nggak apa-apa saya. Cuman saya mengambil tema ini karena mau mendukung liturgi, Pak. Nanti tema yang asik-asik nantikan setelah kita istirahat, setelah Paskah. Setelah Yesus bangkit baru kita merayakannya. Dengan tema-tema yang asik. Om Katsu, ada pertanyaan dari Katolik Roma. Dengan otoritas apa Anda para admin menyamakan orang mati dengan jiwa? Nah. Ini pertanyaannya memang agak abstrak. Sekarang kan begini ya, saudara Katolik Roma, setelah orang mati, itu kan jiwa dan badan terpisah. Eksistensi, ontologi tertinggi manusia itu ada di mana, saya tanya. Hakikat tertinggi manusia, ontologi, namanya ini paham ontologi. Eksistensi tertinggi manusia itu ada pada jiwanya, bukan pada badan. Ini paham ontologi Pak, ini agak filsafati. Tapi karena dia bertanya, ya saya jelaskan, hakikat tertinggi manusia itu bukan di fisiknya. Tetapi di jiwa atau ruhnya ya, gitu Bang Katsu ya? Iya. Sekarang kalau roh tidak diberikan Allah, kan kita hanyalah debu. Iya. Hanya gumpalan daging gitu ya, jadi nggak hidup. Iya. Kenapa? Jadi saya tidak bermaksud membantah Katolik Roma, tapi eksistensi tertinggi manusia itu ada pada jiwanya, jawaban saya. Nah, dia boleh mengartikan sendiri saya menyamakan orang mati dengan jiwa atau tidak.
Bentar. Ontologi Dulu Bang. tertinggi manusia adalah bagaimana? Iya, iya. Lanjut dulu. Ontologi tertinggi manusia. Iya, iya. Lalu mengapa Anda mengangkat fisiknya sebagai fisik siapa yang Anda maksud? Tadi kan saya bilang Yesus turun ke tempat penantian. Tempat penantian itu tempat tinggal jiwa, saudaraku. Bukan fisik. Oh, maksudnya judul materi saya kali ya? Maksud kamu judul materi saya? Ya kan kalau ngasih judul, ya saya mesti ada clickbait-nya, saudaraku. Kalau kamu lihat thumbnail, lihat judul saya tuh belum tentu. Contohnya ya, saya kasih judul penyesatan atau penistaan, tapi di dalam kan saya jelasinnya apa? Makna Paskah Katolik itu untuk clickbait, saudaraku. Biar videoku diklik. Ini kan YouTube, masih ada clickbait-nya dong. Kalau nggak pakai clickbait, nggak ada yang nonton video aku nanti. Begitu, oke? Ya saya tahu. Tapi yang penting itu bagi saya isi materi saya. Kita harus ada clickbait, abang. Maksud saya, kamu lihatlah semua YouTuber itu clickbait gitu loh. Kalau enggak kamu juga nggak akan klik videonya. Apakah saya sudah menjawab Anda? Iya, saya kira udah terjawab lah ya. Jadi kalau di dalam Katolik sendiri kan juga dipercaya memang, ada. Enggak, Ya, jadi gimana? dia permasalahkan judul saya, Bang, berpotensi nggak konsisten. Ya memang, beberapa kali saya juga kasih judul kan sifatnya clickbait, Pak. Kayak kemarin penyesatan sama ini. Dalamnya kita menjelaskan apa? Makna Paskah. Tapi kita juga nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Oke, Ya. terima kasih untuk masukannya. Semua YouTuber ini tanggapannya saya terima gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin kita akhiri dulu ya, karena saya kebetulan ada keperluan ini Bang Katsu. Ya nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan kita tunggu beberapa saat lagi saja ya, mungkin sekitar 5 menit lagi gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Mungkin takutnya si Katolik Roma masih mau ada tanggapan. Oh ya, gitu. Silakan diketik-ketik ya teman-teman juga yang mau Soalnya bertanya. Terakhir kan dia yang kasih tanggapan. Nanti kalau dia sudah ini, Oke, silakan Katolik Roma. Atau mau masuk aja sekalian, jadi biar kalau nggak bisa masuk nggak apa-apa juga. Linknya sudah ada di atas ya, mungkin bisa diangkat Bang Katsu. Tunggu saya masukin linknya, kasih linknya lagi aja nggak apa-apa. Nggak di. Tuh, saya kasih. Oke. Ya, tinggal diklik aja. Nah, kita bisa ngobrol santai lah di sini ya. Iya. Silakan buat Katolik Roma ataupun juga teman-teman yang lain. Nanti, tapi dia belum keluar, belum saya angkat. Oh, ini. Para sekte dan bidat tidak mengenal terminologi tempat penantian. Bagaimana keadaan mereka atau bidat tersebut? Apakah berlaku sesuai percayanya atau tetap harus di tempat tersebut? Jadi ini untuk orang-orang yang Kristen tetapi non-Katolik nih Bang Katsu. Nah, kan mereka nggak kenal yang namanya tempat penantian. Terus mereka disimpannya di mana tuh itu roh gitu loh. Apakah di Gihinom kah atau di neraka abadi kah atau bagaimana gitu? Atau selama-lamanya ditunggu di tempat bidat tidak mengenal. Kalau yang sudah dinyatakan bidat dan di anatema oleh gereja Katolik ya udah jelas dong Pak.
Kalau udah dianatema dari keputusan ex katedranya Paus ya Gehenna. Yang Itu jelas. diekskomunikasikan atau yang Iya, di anatema di begitu. anatema. Saya bilang yang di anatema. Nah, kalau para pengikutnya kan karena tidak tahu nih Bang gitu, itu apakah ada kemungkinan lainkah gitu, misalnya tidak di Gehinom atau ya minimal purgatori atau tempat penantian lah gitu, bisa seperti itu nggak sih kemungkinan? Jadi purgatori itu masih dalam rangkaian dipahami ya. Allah itu adalah kasih dan senantiasa memberikan kita kesempatan. Gitu. Makanya ada konsep mengenai purgatori nanti kalau di gereja Katolik. Itulah tempat di mana sisa-sisa ketidaksempurnaan itu dibersihkan kan. Nah, tapi kalau untuk menyatakan dia bisa selamat apa tidak, saya pulang ke penjelasan saya yang sebelumnya, Pak. Keselamatan pada hakikatnya hak Allah. Kita tidak bisa mendefinisikan dengan pasti. Tapi kalau ditanya mereka ada di mana, saya yakin mereka tetap dikasih tempat di tempat penantian sama yang adalah kasih itu, iman saya gitu. Bisa Kecuali yang tadi dikategorikan yang sudah di anatema jelas gitu ya, itu saya percaya langsung seperti yang Yesus bilang tadi kan, yang tidak mau percaya sampai akhir, ini kan yang bidat, mengacu pada bidatnya kan. Gitu. Contoh Arius lah gitu kan, katakan ya. Gitu. Ya, kalau pengikut-pengikutnya saya yakin Tuhan pasti memberikan kesempatan. Bisa dikategorikan karena ketidaktahuan juga ya Bang ya gitu. Karena kan sudah terpapar gitu kan ceritanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bang ya, dari Katolik Roma. Apakah mereka yang menolak tradisi agung kita untuk mendoakan jiwa-jiwa juga dapat diselamatkan? Tadi juga mungkin sudah sedikit terjawab. Kalau ya, masalah keselamatan ya enggak, tetap kalau keselamatan prinsip saya jelas. Saya tidak akan terlalu membahas dia bisa selamat apa enggak. Selalu jawabannya bisa ya, bisa tidak kalau masalah selamat. Ya. Begitu. Bisa ya, bisa tidak kalau masalah selamat. Nah, ini untuk kritiknya oke. Saya terima juga. Purgatori bukan kesempatan, oke. Oke. Nah, terus ini ada lagi? Nah, ya. Ada satu lagi Bang. Oke, tapi Alkitab justru menuliskan engkau akan dihakimi menurut imanmu. Maaf kalau keliru. Mohon pencerahan lebih lanjut dari Pak Sam Ting Wong. Silakan Bang. Kalau boleh dibantu saya minta ayatnya dulu. Karena dia bilang Alkitab Pak. Soalnya ada tafsir-tafsir yang bersifat pasti dalam gereja Katolik mengenai ayat, seperti contohnya tentang Maria gitu. Nah itu saya nggak berani. Makanya kalau Alkitabnya mana dulu. Kalau sekiranya dikutip di KGK, nanti saya pakai KGK-nya aja untuk menjelaskan. Maksud saya begitu. Oke, mungkin diperjelas dulu ya. Gereja Katolik kan, soalnya ada yang sifatnya ayat menjadi dogma gitu loh. Itu masih hati-hati kalau orang Katolik. Mungkin Pak Sam boleh diperjelas dulu dengan ayatnya, nanti baru dijawab begitu ya. Oke. Lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Untuk yang mau naik juga saya persilahkan ya. Di situ sudah ada linknya. Tadi Bang Katsu sudah memberikan link StreamYard-nya. Kalau yang menggunakan handphone, saya sarankan untuk di copy paste di Google Chrome ya. Nah dari situ nanti baru bisa terdengar suaranya dan pastikan pakai earphone juga. Nah kalau di laptop mungkin bisa langsung klik saja ya, jadi langsung naik ke sini. Oke. Kita dihakimi menurut status kita yang real, bukan atas dasar iman yang kosong. Apakah kita bagian dari gereja atau tidak? Ya. Ini bukan pertanyaan, tapi melainkan pernyataan seperti dari Bang Katolik Roma. Iya, kalau ini dari Bang Katolik Roma, pasti maksudnya pernyataan ya, saudaraku ya, gitu loh. Gitu. Saya tuh sempat kepikiran gini Bang Katsu, apakah benar nggak ya? Kira-kira pemahaman saya begini. Purgatori di Perjanjian Lama itu kan disebutnya Sheol ataupun Hades tadi kan, ataupun juga Inferno, ada juga yang menyebutnya neraka begitu ya.
Nah, Mhm. ketika Yesus sudah datang ke situ ya menginjili jiwa-jiwa gitu ya di situ, ya kan. Kemudian Mhm. inilah yang nantinya ditarik jadi purgatori di perjanjian baru gitu. Yang istilahnya orang yang pasti nanti akan masuk surga gitu loh. Setelah di purgatori ini, setelah disucikan dulu di purgatori ini gitu. Kira-kira seperti itu nggak sih Bang gambarannya? Bagaimana? Saya agak bingung ini loh. Gini, kalau di perjanjian Heeh. lama, ya kan, Mhm. yang disebut apa tempat penantiannya itu kan tadi kan istilahnya ada neraka, Sheol, ada Sheol, Hades. ada Hades, ada Inferno dan sebagainya, ya kan. Nah, Mhm. itu kan istilahnya untuk orang-orang yang di perjanjian lama. Nah, ketika Yesus datang ke situ menginjili orang-orang mati di sana atau sorry jiwa-jiwa di Mhm. sana yang terperangkap oleh maut tadi. Nah, di perjanjian Mhm. baru itu istilahnya berubah gitu loh. Jadi inilah yang disebut purgatori gitu loh. Atau bisa disebut sebagai terminologi purgatori di perjanjian baru lah gitu. Kalau sejauh yang saya pahami, saya mesti cek dulu ya Pak, karena pergantian terminologi ini saya belum pernah lihat. Bahwa Sheol itu Hmm, adalah purgatori di perjanjian baru, belum pernah ada penjelasan demikian yang saya dengar. Saya mesti hmm, studikan lagi itu. Nanti mungkin oke, kalau saya sudah ini, baru saya jawab lagi. ya, Untuk ini saya masih melakukan banyak pembelajaran lagi kalau masalah tadi terminologi. Ini berkaitan nggak dengan purgatorium di perjanjian baru gitu ya. ya, Saya mesti pelajari lagi Pak, begitu. Jadi saya belum hmm, bisa jawab, mohon diberikan waktu. Terima kasih. oke. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Katolik Roma mau ditanyakan lagi atau dari teman-teman yang lain ya. Ada Pak Malaikat Timur atau Mbak Lucy atau Mbak Yofiska Putri Gracia atau John Calvin juga boleh. Kalau John Calvin masih percaya tempat penantian nggak ya? Kayaknya kan kamu udah nggak percaya nih. Tapi yang abad 16 ya, kalau John Calvin yang sekarang mah mungkin lain nih. Oke, Mhm. ya Seoul atau Hades ya itu. Mhm. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana? Mhm. Sudah hampir 1 jam juga, Bang. Mau ditutup Iya, saja gitu atau bagaimana? dari Katolik Roma Mas Something Wong masih ada yang mau disampaikan? Kalau sudah tidak, mungkin kita tutup. Oke. Ya, gini saja kalau misalnya nanti masih ada sekiranya hal-hal yang menggantung atau mau ditanyakan lagi, nanti teman-teman boleh Mhm. ini ya, tulis Iya, saja di kolom komentar, tapi boleh jangan yang tulis live di ya, komentar. karena kalau yang di komen ini nanti udah kekubur begitu atau nggak kelihatan lagi gitu ya, kecuali Iya, nggak bisa komen di nggak videonya setelah ini, setelah jadi. komen di video setelah Heeh. ini. Jadi di bawah deskripsi itu ada kolom komentar, nanti sampaikan pertanyaannya di situ. Di kemudian hari nanti akan dijawab oleh Bang Katsu ya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya, dan terima kasih juga untuk Bang Katsu ya. Ini jadi semakin Iya. mempersiapkan diri kita supaya lebih ini ya, siap lagi gitu, lebih matang lagi ketika nanti kita merayakan Sabtu Sepi. Iya. Oke, mungkin bisa kita tutup dengan doa, Bang Katsu, silakan. Oh iya. Kita hening sejenak dalam nama Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur proses diskusi kami boleh berjalan. Begitu banyak masukan yang kami terima, kiranya semua yang terjadi ini sungguh-sungguh mempersiapkan kami dan memperdalam pemahaman kami mengenai iman kekatolikan. Semuanya ini demi semakin dimuliakannya nama Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, guys, kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.
Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Katsu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih.